Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, avatar dewa asli membawa Jin Dongming ke bintang ungu, dan itu membuatnya menjadi semakin khawatir dengan klan Pan dan klan Wan yang sepertinya akan dimusnahkan oleh avatar dewa asli. Sementara itu, tubuh utama Xiaoyan kembali ke kompas terbang tempat Xian Daozi berada, dan dia juga memperhatikan sosok yang menarik bola cahaya karena memiliki tanda penjara dan racun di antara alis mereka. Senior, aku benar-benar tidak tahu cara mematahkan tanda penjara dan racun ini. Lagi pula di alam dewa iblis abadi, aku hanyalah seorang prajurit biasa. Jadi secara alami untuk rahasia seperti itu, aku tidak berhak mengetahuinya. Xian Daozi menjawab sambil tersenyum pahit. Apakah kamu yakin? Kalau begitu, biarkan aku mencari jiwamu. Aku ingin melihat apakah yang kamu katakan benar atau tidak. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Senior, semua yang kukatakan adalah benar. Mana mungkin aku berani berbohong kepada senior? Xian Daozi sangat ketakutan sampai tubuhnya gemetaran, dan dia menjawab sambil ingin menangis. Jika demikian, lalu benda yang seperti lampu kecil di belakangmu itu apa? Beraninya kamu ingin menipuku? Xiaoyan berteriak marah. Tentu saja dalam hal ini, Xiaoyan hanya ingin menakutinya. Saat berikutnya, Xiaoyan tidak terus bertanya. Meskipun ada cara untuk mematahkan tanda penjara dan racun ini, namun Xiaoyan tidak akan benar-benar menyelesaikan masalah orang-orang itu. Bagaimanapun, mereka semua adalah binatang buas yang telah memasuki hutan. Sekarang mereka berada dalam jebakan. Jika Xiaoyan membantu mereka melepaskan ikatannya, maka mereka mungkin tidak akan membalas kebaikan Xiaoyan. Lagi pula apa yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah melindungi dirinya sendiri daripada melakukan apa yang disebut kebaikan. Pada saat yang sama, jiwa Cimi yang berada di samping Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Hal itu bukan karena metode yang digunakan oleh Xiaoyan telah membuat Xian Daozi ketakutan, namun karena sekarang dia tidak sendirian lagi, dan tubuh fisiknya juga bisa dikendalikan oleh Xiaoyan kapan saja. Selama Xiaoyan mau, dia juga akan berubah menjadi bonekanya. Melihat adegan itu, Xiaoyan langsung mengelurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Cimi, cepat serahkan 5 tetes esensi darah dewa aslimu. Mendengar itu, tawa jiwa Cimi tiba-tiba berhenti. Mengapa? Jiwa Cimi berkata dengan bingung, kemudian menatap Xiaoyan dengan serius. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tepat ketika jiwa Cimi ingin melanjutkan, dia melihat ekspresi wajah Xiaoyan berubah menjadi dingin. Jadi dia hanya bisa tersenyum kecut. Segera jiwa Cimi langsung memberikan 5 tetes esensi darah dewa aslinya. Setelah Xiaoyan mendapatkan esensi darah dewa asli, tanpa berpikir panjang, Xiaoyan langsung menelan ke-5 tetes dalam satu tegukan, dan itu membuat jiwa Cimi langsung menatap Xiaoyan dengan terkejut. Orang ini sungguh gila. Jiwa Cimi mendengus dingin. Tepat ketika jiwa Cimi merasakan aura yang keluar dari tubuh Xiaoyan, akhirnya jiwa Cimi mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Xiaoyan. Orang gila ini mengintegrasikan 5 tetes esensi darah dewa asli dalam satu tegukan. Jika tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan dewa asli, itu hanya akan meledakkan tubuhnya secara langsung.
Jiwa Jimmy berpikir di dalam benaknya, namun setelah dia melihat aura yang dipancarkan dari tubuh Xiaoyan, jiwa Jimmy tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, kekuatan tubuh fisik Xiaoyan sendiri sudah sangat kuat. Selain itu, Xiaoyan sendiri memiliki 3 jantung guntur dan 3 jantung api yang saling melengkapi, sehingga bukan tidak mungkin untuk bisa menekan esensi darah dewa asli. Meski begitu, esensi darah dewa asli terlalu kuat untuk ditekan. Jadi apa yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah menekannya, kemudian menyimpannya di dalam tubuhnya. Jika Xiaoyan memiliki kemampuan menekan esensi darah dewa asli, maka itu juga akan menjadi bagian dari kemampuannya. Jika Xiaoyan berhasil melakukannya, maka Xiaoyan juga bisa memiliki tubuh abadi, seperti halnya avatar dewa asli di masa depan. Sehingga Xiaoyan dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya dengan cara menyerap kekuatan bintang. Setelah Xiaoyan memikirkannya, dia langsung membuka semua nadi gunturnya, sehingga Xiaoyan dapat membuka kembali belenggu tubuh abadinya. Dengan menggunakan esensi darah dewa asli, aku dapat meningkatkan kekuatan tubuh abadiku. Hanya dengan cara ini, kekuatanku dapat meningkat lebih cepat. Aku harus segera meningkatkan ranah abadi dan tubuh abadi, dan aku ingin menjadi sekuat yang mulia. Aku percaya bahwa keduanya sangat diperlukan saat menghadapi invasi antar dunia. Pada saat ini, jiwa Jimmy belum pernah melihat metode yang digunakan Xiaoyan, jadi dia masih meragukan apa yang sedang dilakukan oleh Xiaoyan. Orang gila ini masih ingin memadukan esensi darah dewa aslinya. Namun esensi darah dewa asli yang kumiliki adalah garis keturunan bangsawan alami, dan hal seperti itu pada dasarnya adalah sebuah kebanggaan. Jadi hampir tidak mungkin untuk menggabungkan dengan garis keturunan manapun. Sebelumnya banyak orang telah mencobanya, bahkan aku juga telah mencobanya, dan pada akhirnya itu semua berakhir dengan kegagalan. Bagaimanapun, langkah ini sangat berisiko tinggi. Meskipun orang gila ini adalah reinkarnasi dari yang mulia, namun itu masih sulit untuk berhasil. Memikirkan hal ini, jiwa Jimmy menggelengkan kepalanya. Jelas dia tidak percaya bahwa Xiaoyan bisa melakukannya. Lagi pula jiwa Jimmy tidak mengetahui saat Xiaoyan berhasil menyatukan esensi darah dewa asli di penjara guntur alam dewa kuno, dan saat Xiaoyan berada di ujung utara. Mustahil dapat menyatukan 2 garis keturunan. Bagaimanapun, garis keturunan klan dewa asli tidak akan terputus dengan mudah. Jiwa Jimmy bergumam lagi dengan suara yang rendah. Jelas, jiwa Jimmy tahu bahwa Xiaoyan bisa mendengarnya. Jadi, dia sengaja mengatakannya. Pada saat ini Xiaoyan masih duduk bersila dengan mata terpejam. Jadi dia tidak peduli apa yang dikatakan oleh jiwa Jimmy. Dia hanya merasakan tekanan yang kuat dari ki dan darah yang keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, jiwa Jimmy yang masih menggelengkan kepalanya karena tidak percaya Xiaoyan dapat melakukannya, tiba-tiba matanya tertuju pada Xiaoyan lagi karena tanda bintang 1 telah memadat sepenuhnya. Tidak mungkin. Jiwa Jimmy sangat terkejut melihat pemandangan di depannya. Saat berikutnya, tanda bintang 2 juga mulai mengembun dan mulai menunjukkan tanda-tanda pemadatan. Dia tidak mempercayai adegan yang baru saja terjadi. Jadi dia mengusap matanya beberapa kali untuk memastikan bahwa pemandangan di depannya bukanlah ilusi. Namun jiwa Jimmy masih dapat melihat dengan jelas bahwa di antara alis Xiaoyan tanda dewa asli bintang 2 terus berkelip-kelip dengan liar, sehingga jantung jiwa Jimmy berdetak dengan sangat cepat. Sekarang aku benar-benar berhasil memadatkan tanda dewa asli bintang 2 sepenuhnya. Seharusnya kekuatan bertarungku juga meningkat berlipat ganda. Xiaoyan bergumam perlahan, kemudian menarik nafas dalam-dalam, dan dia merasakan nyaman di sekujur tubuhnya. Segera Xiaoyan membuka matanya perlahan,
Kemudian dia menatap jiwa Jimmy sambil tersenyum. Namun tepat ketika jiwa Jimmy melihat senyuman Xiaoyan yang seperti iblis, jiwa Jimmy sedikit curiga dan membuatnya semakin gelisah. Jiwa Jimmy, apakah kamu ingin keluar untuk bersenang-senang? Xiaoyan berkata perlahan. Mendengar itu, jiwa Jimmy segera menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia merasa seperti musang yang memberi makan kepada seekor ayam. Jangan khawatir, aku akan memberimu kebebasan sebentar. Namun sebelum itu terjadi, cepat berikan aku 10 tetes esensi darah dewa asli lagi. Dan selama kamu pergi, kamu juga bisa meningkatkan kekuatanmu dan memiliki lebih banyak esensi darah dewa asli lagi. Xiaoyan berkata dengan dingin. Apa? Kamu masih menginginkan 10 tetes esensi darah dewa asli lagi? Apakah kamu berencana membunuhku? Mendengar permintaan Xiaoyan yang tidak masuk akal, jiwa Jimmy marah-marah di atas kompas terbang. Itu bukanlah jumlah yang terlalu banyak. Itu hanya 10 tetes esensi darah. Dengan kekuatanmu sekarang, maka kamu dapat memulihkan kekuatanmu dengan cepat. Xiaoyan mengusap hidungnya, kemudian dia berkata sambil tersenyum. Bukankah kamu juga memiliki avatar dewa asli sendiri? Jadi mengapa kamu tidak menggunakan esensi darah avatar dewa aslimu sendiri? Jiwa Jimmy semakin bingung dengan perilaku aneh Xiaoyan. Jadi dia terus berteriak dengan marah. Aku juga menggunakan esensi darah avatar dewa asliku. Mungkinkah tubuh yang kamu gunakan ini bukan salah satu avatarku? Xiaoyan berkata dengan serius. Mendengar itu, jiwa Jimmy tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa karena memang benar tubuh dewa asli Yusuan bisa dianggap sebagai avatar Xiaoyan. Dan tentu saja jiwa Xiaoyan menempati posisi dominan di dalam tubuh avatar dewa asli Yusuan. Kamu seharusnya sudah tahu bahwa aku bisa mengeluarkan jiwamu dari tubuh itu kapanpun aku mau. Xiaoyan mendengus dingin. Tepat ketika kata-kata Xiaoyan jatuh, jiwa Jimmy langsung ketakutan. Jadi dia langsung mengulurkan tangannya tanpa daya. Baiklah. Aku akan menyerahkan 10 tetes esensi darah kepadamu. Segera jiwa Jimmy menyerahkan 10 tetes darah lagi kepada Xiaoyan, sehingga dia dapat melihat dengan jelas bahwa aura yang dipancarkan jiwa Jimmy semakin lemah, sehingga kulit tubuh avatar dewa asli Yusuan terlihat pucat. Sebelum pergi, kamu harus ingat sesuatu. Kamu tidak boleh malas dalam berkultivasi. Karena kamu harus menyiapkan 20 tetes esensi darah lagi untuk pertemuan kita berikutnya. Xiaoyan memperingatkan jiwa Jimmy, kemudian dia melambaikan tangannya sambil tersenyum. Mendengar itu, jiwa Jimmy juga hanya bisa tersenyum pahit. Namun di balik senyum itu, wajahnya tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Bahkan ketika jiwa Jimmy bersiap untuk pergi, Xiaoyan menatap wajah jiwa Jimmy yang memiliki ekspresi tidak jelas, sehingga Xiaoyan tidak dapat melihat apakah jiwa Jimmy sedang menangis atau tertawa. Aku akan pergi sekarang, jiwa Jimmy berkata dengan getir. Mendengar itu, Xiaoyan hanya tersenyum kemudian menganggukkan kepalanya dengan ramah. Sebaiknya kamu harus tetap berhati-hati di jalan. Xiaoyan kembali berkata dan terlihat jiwa Jimmy menangkupkan tinjunya dengan hormat. Sekarang jiwa Jimmy merasa bahwa dia telah melakukan banyak hal jahat, namun tidak pernah seperti iblis di depannya. Segera jiwa Jimmy meninggalkan kompas terbang, namun setelah menyapu ribuan kaki dengan cepat, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Xiaoyan. Orang ini penuh dengan kebencian. Bagaimana bisa dia menjadi reinkarnasi dari yang mulia? Dia hanyalah iblis yang menjelma. Jika ini terus berlanjut, bukankah esensi darah avatar dewa asliku akan dihisap habis oleh iblis ini? Tunggu sampai aku bisa menemukan avatarku yang berada di dunia kuno dewa abadi dan iblis ini. Jika kamu cukup beruntung tidak terbunuh di dunia ini, maka aku akan membalasnya.
Seharusnya saat ini ada kehadiran dari keluarga kuat tertentu yang menuju lokasinya. Pada saat itu, aku harus bergabung untuk membunuh iblis ini. Jiwa Jimmy mengutuk di dalam hatinya, matanya bahkan dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas perasaan ditindas ini membuatnya tidak nyaman. Kalau begitu, aku berharap kamu bisa berhasil. Sebuah suara terdengar di dalam benaknya. Ya, aku harus bisa melakukannya. Jiwa Jimmy mengangguk dan menjawab secara tidak sadar. Dia bahkan tidak menyadari dari mana suara itu berasal. Tepat ketika jiwa Jimmy merasa ada yang aneh, sosoknya yang berlari kencang di kehampaan tiba-tiba berhenti dan membeku di tempat. Dia baru menyadari bahwa jiwa Xiaoyan juga ada di dalam tubuhnya. Jadi secara alami, Xiaoyan bisa mendengar semua yang dia katakan. Sekarang jiwa Jimmy merasa bahwa pikirannya sendiri pun sulit untuk melarikan diri dari Xiaoyan. Sehingga jiwa Jimmy ingin menangis, tetapi dia tidak bisa menangis untuk sesaat. Dia bahkan ingin meledakkan dirinya sendiri. Ternyata begini rasanya hidup lebih buruk daripada kematian. Mulai sekarang, sepertinya aku benar-benar ingin menjadi orang baik. Setelah jiwa Jimmy tertegun sejenak, dia langsung berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang di kehampaan. Pada saat ini di atas bintang ungu, sosok avatar dewa asli berdiri di udara. Kemudian dia dengan gila-gilaan mengayunkan tinjunya dengan keras. Segera tanah tempat keluarga Pan berada mengalami guncangan yang sangat hebat. Saat berikutnya terdengar dentuman ledakan yang sangat keras. Bayangan kepalan tangan berwarna emas jatuh dari langit, dan itu menyebabkan suara gemuruh yang tidak ada habisnya, sehingga seluruh bangunan rumah keluarga Pan menjadi reruntuhan hanya dalam beberapa tarikan nafas, dan tidak ada satu orang pun yang selamat. Setelah keluarga Pan dimusnahkan, avatar dewa asli langsung bergegas ke rumah keluarga Wan. Avatar dewa asli juga mengayunkan kepalan tinjunya tanpa ragu sedikit pun, sehingga membuat seluruh kota keluarga Wan musnah dalam sekejap. Setelah keluarga Wan dan keluarga Pan musnah dari bintang ungu, sosok avatar dewa asli terus berlari kencang dan akhirnya melayang di atas rumah keluarga Jin. Senior, tolong ampuni keluarga Jinku, Jin Dongming berkata sambil memohon, dan dia segera berlutut tepat di depan avatar dewa asli dengan tubuh gemetar ketakutan. Melihat itu, avatar dewa asli hanya menatap Jin Dongming dengan acuh tak acuh. Kamu tidak perlu banyak berbicara. Cepat ikuti aku. Kita akan pergi ke alam dewa iblis abadi. Avatar dewa asli berkata dengan dingin. Apakah senior yakin ingin pergi ke alam dewa iblis abadi? Jin Dongming menjawab dengan bingung. Jelas pergi ke alam dewa iblis abadi bukanlah sesuatu yang berani dibayangkannya sebelumnya. Sebaiknya senior tidak pergi ke alam dewa iblis abadi. Lagi pula kita tidak bisa memasukinya. Jin Dongming memperingatkan avatar dewa asli dengan hati-hati. Berisik, ayo pergi sekarang. Avatar dewa asli berteriak dengan marah. Mendengar itu, Jin Dongming tercengang, namun dia tidak berani mengabaikannya. Jadi dengan cepat dia mempersiapkan dan mengendalikan kompas terbang meninggalkan bintang ungu dengan cepat. Sebelumnya, semua orang dari keluarga Jin melihat leluhur Jin Dongming yang berlutut di udara, namun mereka tidak tahu apa yang terjadi, sehingga leluhur Jin Dongming melakukannya. Tentu saja mereka juga tidak tahu bahwa Jin Dongming telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan keluarganya. Pada saat ini di halaman dalam keluarga Jin, mata indah Jin Qingwan sedikit menyipit karena pemandangan mengejutkan saat ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apakah mungkin semua kejadian ini dilakukan oleh senior yang menyelamatkan kami sebelumnya? Apakah sebenarnya senior ini sangat kuat sehingga leluhurku pun berlutut di hadapannya? Jin Qingwan membuka mulutnya. Jelas sekarang dia tidak bisa tenang.
Aku telah menghancurkan keluarga Wan dan keluarga Pan. Mulai sekarang, keluarga Jin adalah satu-satunya keluarga yang tersisa di bintang ungu. Ini juga merupakan kesempatan bagi keluarga Jinmu. Aku berharap kamu tidak akan mengabaikanku di masa depan. Avatar Dewa Asli berkata perlahan. Mendengar itu, Jin Dongming hanya bisa mengangguk sedikit. Jelas Xiaoyan sekarang telah menaklukkan Jin Dongming sepenuhnya. Pada saat ini di dalam kompas terbang, tubuh utama Xiaoyan juga tidak hanya berdiam diri dan mulai berpikir untuk menyelesaikan pesanan sosok Yulan dari alam dewa kekacauan. Aku masih memiliki waktu untuk pergi ke alam dewa iblis abadi. Aku harus meluangkan waktu untuk menyelesaikan beberapa pesanan dari alam dewa kekacauan. Jika aku menunda lebih lama lagi, mungkin aku tidak akan berhasil membuatnya. Aku juga harus tahu bagaimana cara menghancurkan jantung biru para raja roh istana surgawi. Aku merasa hanya dapat menemukan jawabannya di dalam pertemuan alam dewa kekacauan. Lagi pula, jika aku dapat menyelesaikan pesanan ini, maka itu akan mempermudahku mendapatkan beberapa bantuan lagi. Memikirkan hal ini, Xiaoyan segera meletakkan kuali obat di atas kompas terbang. Sekarang Xiaoyan berencana menyempurnakan pil obat untuk nomor 8 terlebih dahulu. Bagaimanapun, nomor 8 setuju untuk membantunya memperbaiki armor dewa palsu. Dan itu adalah timbal balik atas pesanannya. Setelah beberapa saat, seluruh kompas terbang diisi dengan bahan obat yang padat. Kemudian, ledakan nyala api menyebar di kuali obat. Pada saat yang sama, Xian Daozi hanya diam melihat pemandangan aneh di depannya dan tidak berani bertanya sedikit pun. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.